Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bayhaqil Ulia Tarojat, mahasiswa UIN Wali Songo Semarang, Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi dan Kesehatan. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang dampak pekerja usia dini dari mata kuliah Psikologi Perkembangan yang diampu oleh Ibu Siti Hikmah. Definisi dari pekerja usia dini. Sebelum kita memasuki definisi tersebut, saya ingin sedikit menjelaskan tentang apa itu anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian menurut teori Darwin, dalam buku Psikologi Perkembangan karya Desmita tahun 2017, anak merupakan suatu sumber yang kaya akan informasi tentang sifat dan ciri-ciri manusia. Jadi, definisi dari pekerja usia dini adalah seseorang yang bekerja di bawah usia 18 tahun. Setelah kita mengetahui definisi dari pekerja usia dini, tentu kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yaitu satu adalah ekonomi. Ekonomi di sini terjadi apabila kebutuhan dalam keluarga itu terlalu besar, sedangkan penghasilan dari keluarga tersebut tergolong kecil. Faktor ekonomi di sini juga didukung oleh ekonomi lokal yang ada. Ketika ekonomi lokal menerima karyawan atau pekerja anak, maka anak tersebut dapat menjadi korban sebagai pekerja. Yang kedua ada keluarga. Keluarga menjadi penentu anak ini akan berjalan ke arah mana. Yang jadinya ketika ekonomi itu terlalu sulit dan keluarga sudah tidak bisa lagi menentukan bagaimana jalan keluar yang paling baik, akhirnya si anak terpaksa disuruh oleh orang tuanya agar ikut bekerja memenuhi kebutuhan. Yang ketiga ada budaya. Di masyarakat kecil atau pedesaan-pedesaan yang terpencil, itu masih banyak sekali pameo-pameo yang mengatakan jika anak ikut membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan, itu anak dapat gelar sebagai anak yang soleh, anak yang rajin, anak yang taat kepada orang tua. Sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui akibat dari pameo-pameo tersebut. Kemudian yang keempat ada kemandirian. Kemandirian ini karena memang kemauan si anak yang ingin membantu bekerja orang tuanya. Kemandirian yang didasari atas keinginan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Seperti ketika dia ingin membeli apapun, dia tidak perlu izin dengan orang tuanya karena dia sudah mempunyai uang sendiri, yang dimana uang tersebut adalah hak penuh miliknya. Yang kelima ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang dimaksud adalah ketika si anak melihat teman-teman sebayanya, kerabat-kerabat dekatnya, itu semuanya bekerja. Dan si anak melihat kesuksesan mereka. Sehingga anak terdorong untuk mencari sebuah pekerjaan. Namun dalam semua ini tentu kita tahu bahwa keluarga itu harus menjadi penentu yang paling baik agar si anak ini fokus dalam pendidikan dan tidak tergiur dengan pekerjaan. Oke, lanjut. Kemudian kita berbicara sedikit tentang dampak-dampak pekerja usia dini. Dampak-dampaknya ada positif, ada pula negatif. Dampak positif di sini yaitu satu adalah mandiri. Anak akan tergolong menjadi mandiri ketika dia sudah bekerja, dikarenakan dia dituntut untuk mengatur keuangannya, mengatur waktunya, mengatur segala operasionalnya agar pekerjaannya terselesaikan. Yang kedua adalah menghasilkan uang tambahan. Tentu anak akan mendapatkan penghasilan tambahan yang sudah tidak perlu lagi dipenuhi oleh orang tuanya, sehingga anak dapat membeli apapun tanpa harus meminta uang. Dia bisa membelinya sendiri
karena dia memiliki hak penuh atas penghasilannya. Namun di samping itu, tentu ada hal negatifnya, yaitu yang pertama adalah rendahnya diri. Anak-anak yang bekerja ini mayoritas itu terpaksa karena disuruh untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, membantu mencukupi kebutuhan keluarganya. Yang dimana kejadian ini menjadikan seorang anak itu merasa terhina, merasa tidak dihargai oleh teman-teman di sekitarnya. Karena di saat teman-temannya fokus untuk belajar, mengenyam pendidikan, bermain, bersenang-senang, anak justru dituntut untuk bekerja, mengikuti bosnya, sehingga menjadikan anak ini merasa rendah di hadapan teman-temannya. Yang kedua ada iri. Anak tentu akan merasa iri kepada teman-teman sebayanya, yang dimana mereka banyak yang lebih fokus untuk pendidikan, dan juga mereka senang ketika bermain. Akhirnya si anak ini justru merasa iri, karena dia pun seharusnya masih dalam fase itu, belum saatnya untuk masuk dalam fase bekerja. Terus selanjutnya ada kesehatan yang terganggu. Kesehatan yang terganggu ini dikarenakan anak terlalu mendapat beban pekerjaan dari tempat ia bekerja, yang dimana stamina, yang dimana pertumbuhan fisik dan mentalnya itu belum kuat untuk menghadapi beban-beban tersebut. Yang ketiga adalah waktu tidur yang kurang. Anak di sini sangat memerlukan waktu tidur yang cukup untuk memaksimalkan pertumbuhannya, sehingga anak-anak dapat tumbuh maksimal. Namun bagi pekerja anak, waktu tidur itu cenderung kurang, karena bisa jadi waktu yang harusnya mereka gunakan untuk bermain justru mereka bekerja, sehingga mereka ketika harusnya waktu tidur malah justru mereka bermain. Atau bahkan lebih parahnya lagi, ketika mereka masih bekerja itu sampai mengambil waktu tidur mereka. Kemudian ada perkembangan sosial yang terganggu. Perkembangan sosial ini yang dimaksud adalah ketika anak-anak bekerja, itu mereka tidak mendapatkan waktu untuk bermain dengan teman-temannya, memperluas relasi, dan juga lain sebagainya. Sehingga ketika mereka memasuki fase dewasa, mereka cenderung tidak aktif dan mereka cenderung menjadi anak-anak seseorang yang introvert, seseorang yang susah untuk bersosial. Yang terakhir adalah keseimbangan hidup yang terganggu pula. Keseimbangan kehidupan ini dampaknya dirasakan ketika dewasa. Ketika mereka dewasa, namun kebutuhan masa kecilnya tidak terpenuhi, seseorang akan mengalami inner child yang rusak. Inner child ini adalah sifat di mana seseorang yang dewasa itu masih terjebak dalam posisi kekanak-kanakan, masih bersifat kekanak-kanakan, sehingga membuat ia menjadi seorang dewasa yang tidak berpikiran matang, menjadikan dia masih terjebak dalam fase anak-anak. Mentalnya ini masih terjebak dalam fase anak-anak, yang menjadikan dia orang yang tidak dapat berpikir kritis, menjadikan dia orang yang emosional. Sehingga hal ini sangat berdampak apabila semua mayoritas orang dewasa seperti ini. Oke, selanjutnya kita sudah mengetahui definisi dampak faktor dan dampak-dampaknya, yang dimana dampak-dampak ini lebih condong kepada dampak negatifnya daripada dampak positifnya, yang artinya tentu saja ini merugikan. Nah, maka dari itu kita perlu menanggulanginya dan juga mencegah terjadinya penambahan pekerja usia dini.
Cara menanggulanginya dapat saya jelaskan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah mengaktifkan undang-undang. Dalam undang-undang ini, seperti pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta peraturan perundang-undangan lain yang pada dasarnya melarang anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak, baik di sektor formal maupun di sektor informal. Yang kedua ada pengawasan undang-undang. Pengawasan undang-undang di sini berperan penting dalam efisiensi undang-undang. Agar undang-undang ini bekerja secara maksimal, perlu badan pengawasan undang-undang. Dikarenakan masyarakat kalangan atas itu biasanya yang mereka sudah mapan itu dalam menaati hukum itu secara sukarela. Jadinya tidak perlu pemaksaan. Namun untuk masyarakat kalangan menengah sampai bawah, kebanyakan dari mereka itu masih memiliki keterpaksaan dan tuntutan ekonomi yang ada, sehingga mereka juga terpaksa untuk melanggar undang-undang yang berlaku. Yang ketiga ada pengembangan kelembagaan. Saat ini telah banyak hukum yang mengatur tentang hak dan perlindungan anak. Di samping itu, juga banyak lembaga-lembaga yang berdiri demi memaksimalkan tujuan untuk melindungi anak, seperti Komnas Anak, Komisi Nasional Anak, Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak atau KPPA, serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Lembaga-lembaga ini harus secara aktif didorong untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bentuk implementasi Kepres nomor 59 tahun 2002 mengenai perencanaan aksi nasional penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk pada anak. Yang terakhir ada pembinaan. Tentu saja pembinaan ini berfungsi kepada instansi atau perusahaan-perusahaan yang ada agar mereka mampu mencegah pekerja anak. Mereka melarang anak itu sebagai karyawan yang bekerja di perusahaan itu. Atau jika terpaksa, jikapun perusahaan itu terpaksa untuk mempekerjakan anak, setidaknya perusahaan itu dapat memberikan beban kerja anak yang sesuai dengan gaji yang sesuai pula, agar anak-anak di sini tidak merasa direndahkan, apalagi sampai mereka kehilangan diri mereka sendiri. Kesimpulannya, anak merupakan seorang lelaki atau perempuan yang belum matang baik secara fisik maupun mental, sehingga karakter pada anak di usia dini menentukan bagaimana ia akan menjalani kehidupan di usia dewasanya. Pekerja anak memiliki dampak negatif yang lebih dominan daripada dampak positifnya, sehingga setelah kita mengetahui hal-hal lebih dalam tentang pekerja anak, sudah sepantasnya kita tidak membiarkan anak untuk bekerja dan lebih mempedulikan pendidikannya demi harga diri, martabat, dan kebahagiaan anak di masa depan. Oke, sekian dari saya. Apabila banyak kesalahan kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.